Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wayunentias Retnowulandari. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang insecure. Tapi kali ini insecurity of hijrah. Nah, karena banyak banget nih yang ini ya, masa-masa pandemi ini bahasnya insecure. Saya tuh merasa kayaknya insecure deh, Kak, gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan lebih fokus kepada insecurity-nya itu pada hijrah, gitu ya. Oke, sebelumnya silakan teman-teman yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari saya ya. Oke, langsung saja next. Ya. Oke, insecure. Insecure itu apa sih ya? Insecure itu merasa dirinya tidak aman, tidak nyaman gitu. Nah, jadi dia merasa ada hal-hal yang mengancam gitu ya. Nah, kemudian tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Jadi adanya inferioritas ya di sini. Jadi kita tuh merasa kayak rendah diri gitu. Kayaknya kok aku gini ya, kalau misalnya bandingin orang lain gitu, kok saya nggak seperti teman aku itu sih gitu. Nah, jadi akan selalu ada yang namanya pembandingan gitu. Oke, next, hijrah. Lalu hijrah itu apa gitu ya? Nah, hijrah adalah fase penting dalam kehidupan seseorang untuk selalu memperbaiki diri. Yang namanya manusia ya, jadi selalu ada aja salahnya. Tapi kita selalu diberikan kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Itu hijrah, teman-teman. Oke, next. Nah, karena di sini yang paling terjadi, yang paling sering dan yang paling banyak banget ngerasa insecure itu adalah kalangan remaja nih ya. Ya nggak guys, betul ya. Oke. Nah, di sini kenapa kalangan remaja yang selalu merasa dirinya insecure gitu ya? Ya, karena di sini saya akan jelaskan tentang perkembangan psikologi remaja. Oke? Nah, perkembangan psikologi kalau kita lihat dari sisi emosi remaja, itu yang pertama adalah pembentukan identitas diri. Sering dibilang aku tuh nggak ngerti deh siapa diri aku tuh siapa, kayak nggak kenal gitu ya, bener nggak sih ya teman-teman? Kayak who am I gitu ya. Oke, di sini adalah masa dimana teman-teman tuh sedang mencari jati diri teman-teman. Lalu yang kedua adalah perubahan suasana hati yang tidak menentu, biasa disebut dengan mood swing. Jadi tiba-tiba nggak jelas gitu perasaannya, sering nggak jelas kenapa sih kok aku gini ya. Terus kayak tadi tuh happy aja gitu, tapi nggak lama kemudian tiba-tiba kayak jadi baper, kayak jadi sedih, nangis, nggak jelas gitu ya. Oke, and next di sini, nah memiliki kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan juga lawan jenis. Nah, lanjut ke yang 4 adalah mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, atau biasa disebut seringnya ya, itu adalah masa merah jambu gitu ya. Ya, masa falling in love gitu ya. Dan itu memang normal ya, cuman kita harus tetap atasi bagaimana kita sebagai seorang muslimah itu bisa menjaga diri kita agar tetap beriman tentunya. Oke, next. Nah, yang kelima di sini adalah menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tuanya. Kalau dulu pas masih kecil itu waktu habis banyak ya bersama dengan orang tua, dengan ibu terutama ya, dengan mama gitu. Tapi kalau udah usia remaja gini akan banyak sekali menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman kelompoknya gitu ya. Sudah ada geng gitu ya istilahnya, atau ya berkumpul lah gitu di sana. Dan selanjutnya and the last ya, di sini memperlihatkan kemandiriannya pada orang tua sebagai wujud bahwa nih loh, aku tuh udah nggak anak kecil lagi mam gitu. Kenapa harus selalu ditanya kapan pulang udah makan belum gitu ya. Di situ teman-teman tuh kayak nunjukin aku tuh udah gede, aku tuh udah tahu dan aku bisa mengurus diri aku sendiri gitu ya. Oke, next. Itu tadi perkembangan psikologi ketika dilihat dari sisi emosional kita sebagai seorang remaja gitu. Nah,
Oke, fenomena. Karena kita berbicara tentang insecure pada hijrah, kita juga akan berbicara tentang fenomena ya. Jadi kita biar lebih tahu secara real gitu ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita itu ada rasa insecure dalam hijrah gitu. Ya, oke. Nah, di sini yang pertama. Kita sering takut untuk dibully teman-teman. Ya enggak? Jadi kalau misalnya nih, teman-teman tiba-tiba mendadak gitu ya, berhijab secara syar'i gitu ya. Nah, yang biasanya dulu mungkin belum berjilbab, mungkin sudah berjilbab tapi masih kecil, tapi tiba-tiba mendadak kita memang karena sudah habis mungkin baca buku atau pengajian atau dapat inspirasi dari temen nih gitu. Jadi kayak, oh saya tahu berarti kemarin saya harusnya berpenampilan seperti ini. Karena dia berpenampilan tiba-tiba berjilbab besar, misalnya contoh nih. Tiba-tiba kita itu berangkat kuliah atau berangkat sekolah gitu ya. Teman-teman kita yang biasanya melihat kita tidak seperti itu akan berkata seperti ini. Wih gitu ya. Masya Allah, ada ustazah gitu ya. Ada ustazah gitu. Nah, seperti itu. Jadi pembulian secara verbal itu juga akan membuat kita merasa, aku siap hijrah nggak ya? Jadi hijrah nggak ya? Aku udah tahu ilmunya, aku udah tahu mana yang benar, mana yang enggak. Cuman aku nggak siap menghadapi sebuah kenyataan ketika aku harus dibully sama teman-teman aku di sekolah, teman-teman aku di kampus misalnya. Ya nggak sih? Ya, itu. Jadi memang ini yang membuat kadang kita tuh ragu buat berubah. Nah, oke. Terus fenomena yang lain apa? Ya, di sini ada lagi fenomena di mana kita dikucilkan dari keluarga. Dari keluarga sendiri loh guys. Gimana nggak membuat diri kita buat berpikir dan berpikir lagi mau hijrah nggak, jadi nggak gitu nggak. Nah, di sini biasanya itu karena adanya perbedaan prinsip antara keluarga dengan pribadi kita. Bisa jadi keluarga kita memang ya ini apa ya istilahnya agama, beragama Islam, memang berjilbab iya gitu ya dari keluarga, tapi mungkin ya sekedar ya berjilbab gitu, tidak harus yang besar. Tapi ketika kita sudah berinteraksi sosial dengan secara luas dengan teman-teman kita, otomatis pola pikir kita kan juga akan ini ya teman-teman, akan jauh lebih berkembang lah gitu, akan nambah ilmu gitu. Nah, sehingga kita ada niat buat hijrah, tapi kita juga dikucilkan atau tidak disupport dari keluarga kita. Nah, juga biasanya bukan karena itu, terkadang juga ada yang keluarga tidak ingin dianggap aliran radikal. Jadi kayak ada rasa ketakutan sendiri, nanti kalau anakku tiba-tiba berjilbab besar nih, nanti pokoknya ada aja pikiran orang tua atau keluarga yang bukan mensupport tapi ada rasa takut. Nanti apakah akan baik-baik saja atau tidak gitu. Oke, next. Nah, di sini seringkali merasa tidak pantas. Aku nggak pantas gitu. Karena perilaku aku tuh nggak sesuai loh sama penampilanku gitu. Kalau misalnya sekarang aku berjilbab besar, tapi aku masih suka mungkin pecicilan gitu, masih nggak bisa istilahnya nggak bisa anggun gitu, mungkin ya pokoknya aku nggak bisa kalau harus hijrah sekarang misalnya. Dan ketika di sini ya kita masih selalu stagnan berpikir semacam ini, merasa masih banyak dosa. Kita lihat kisah dari seorang pembunuh 99 orang. Nah, di sini kisahnya gini guys. Kalau waktu itu memang ada seorang ya yang dia sudah membunuh 99 orang. Nah, saat itu dia tuh merasa dirinya ada rasa bersalah, rasa berdosa. Tapi dia juga ada keinginan untuk ingin berubah, ingin tobat. Hingga dia menanyakan pada seorang ulama, kira-kira seperti ini, wahai ini Ustadz, apakah ketika saya sudah membunuh 99 orang, ketika saya bertobat, tobat saya apakah akan diterima oleh Allah? Nah, dan dia akan berkata, ulamanya berkata, wah, ya nggak mungkin bakal diterima. Itu sudah dosa besar itu. Kamu tidak akan mungkin bisa
terima gitu ya. Oke. Kemudian karena dia amarah ya, marah, dia tuh pengennya berubah kok, terus nggak disupport gitu ya, dan jawabannya tidak sesuai yang dia inginkan, sehingga dia membunuh itu tadi ulama, sehingga genaplah itu 100 ya. Nah, kemudian dari situ dia ingin menanyakan ke ulama yang tingkatannya jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dengan menanyakan, tapi perjalanannya masih jauh, dia masih harus berjalan. Dia meninggalkan tempat itu, kemudian berjalan kembali untuk menuju ke seorang ustadz yang akan dia tanyakan. Nah, ketika di perjalanan, belum sampai pada tujuan, dia sudah meninggal. Lalu, di sini ada perdebatan antar malaikat ya. Ini apakah masuk surga atau neraka gitu ya. Bagaimana ini gitu. Padahal dia sudah membunuh banyak orang, pasti dia masuk neraka. Yang satunya, tapi kan dia ada niat mau berubah dan tobat, bukankah itu masih bisa diampuni? Kan seperti itu. Nah, hingga akhirnya malaikat penjaga bumi mendekatkan jarak si fulan ini tadi dengan tempat tujuannya. Nah, karena seperti itu, si malaikat tadi kan memang dari awal ingin bagaimana kalau kita mengukur jarak antara si fulan dari tempat yang membunuh ulama tadi dengan si fulan yang akan menuju ke ini tempatnya ustadz berikutnya gitu. Dan karena malaikat penjaga bumi mendekatkan dengan si ustadz yang akan dituju, dia akhirnya masuk ke surga. Jadi di sini teman-teman, selagi masih diberi waktu, bertaubatlah. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Oke, gitu ya. Jadi jangan merasa inilah tidak pantas gitu ya. Saya nggak pantas untuk berubah karena diri saya penuh dengan dosa. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nggak berubah nih, dosanya numpuk terus dong. Enggak kan? Terus diakumulasi gitu kan juga enggak. Nah, di sini teman-teman selagi masih ada waktu, silakan bisa semakin memperbaiki diri dengan kemantapan hati tentunya. Oke, next. Nah, di sini sulit istiqomah. Ya, betul sekali. Istiqomah itu memang luar biasa ya teman-teman. Buat istiqomah, kita bisa lihat di sini ada grafik. Bisa kita gambarkan bahwa keistiqomahan kita sebagai seorang muslim itu akan naik turun, up and down gitu ya. Sama ya kayak teman-teman yang lagi belajar juga suka up and down. Besok ujian saya up, besok lagi karena ada masalah saya down untuk belajar. Ya, it's okay, it's no problem, but kalian harus tetap berubah. Karena apa? Iman itu memang naik turun, dan semuanya kita kalau di lingkungan ya, mungkin kan ada juga ya lingkungan yang tinggalnya di pondok itu kan lingkungannya bisa sama kan, nah bisa homogen ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin yang berada di lingkungan yang umum, dimana itu heterogen, tentu saja buat kita mau istiqomah itu memang akan jauh lebih sulit. Tapi kalau yang tadi di lingkungan yang homogen, dia memang akan ada kecenderungan buat istiqomahnya jauh lebih gampang gitu ya. Tapi kembali lagi sebenarnya ke diri masing-masing gitu. Oke, next. Nah, di sini hilangnya motivasi. Sampai kehilangan motivasi buat hijrah ya. Nah, bahwa di sini ya bisa dilihat di sini ada hadis ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat. Nah, di sini bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Jadi kalau teman-teman udah niat dulu aja gitu, udah nanti Allah kasih jalan kok. Semua ketika teman-teman punya niat baik gitu ya, Allah pasti akan mudahkan, akan beri jalan. Yang kadang kita ngerasa itu impossible, Allah jadikan semuanya itu possible. Karena apa? Niat kalian itu baik. Jadi gitu. Jadi teman-teman semuanya di sini kita kembalikan lagi ke niat kita bagaimana. Nah, ketika hilangnya motivasi ini tadi, ingat lagi dong, niatnya dari awal ketika hijrah itu apa? Apakah hanya karena
someone gitu ya, karena mungkin remaja nih, lagi-lagi berbicara ke remaja, mungkin gara-gara punya teman dekat atau ini ya, orang yang dikagumi gitu. Nah, waktu itu ada masalah gitu sehingga sudah tidak dekat lagi, sehingga motivasinya hilang untuk istiqomah untuk di jalan ini ya, hijrah tadi, jalannya Allah. Nah, itu jangan dari ini. Jadi dari awal itu memang niat teman-teman itu harus sudah lillah. Jadi aku hijrah karena Allah, bukan karena aku hijrah karena someone yang kita kagumi tadi, teman-teman, gitu ya. Soalnya nanti kalau kita kekaguman kita terhadap manusia, ketika kita ada sedikit konflik, kita akan udah selesai sampai di situ. Tapi kalau kita memiliki rasa kagum, kalau kita memiliki rasa kagum sama Allah, ya kita nggak akan pernah konflik kan sama Allah. Kita akan selalu bisa lebih jauh untuk istiqomah gitu. Oke, lanjut ya. Nah, takut diminta untuk mengisi kajian, doa dan lain-lain karena dianggap terlihat kalau dari penampilan kan sudah syar'i gitu ya, dilihat ustazah gitu ya, akhwat gitu ya. Nah, ya di sini sampaikan walaupun hanya satu ayat jadi teman-teman. Jadi kalau misalnya tiba-tiba memang di daerah kita termasuk yang dari segi penampilan sudah inilah ya, bergamis, berjilbab besar, kita otomatis dipercaya gitu ya, dipercaya untuk mengisi kajian singkat atau mungkin doa gitu. Ya sudah, kita tetap maju aja terus gitu ya, tetap menyampaikan walaupun hanya satu ayat saja sebisanya kita. Nanti lama-lama kita ketika dalam posisi seperti ini, kita akan jauh lebih merasa kayak, oh aku tuh ilmunya belum ada apa-apanya, sehingga aku harus belajar nih, butuh belajar lagi, aku mau ikut kajian di sana, di mana lagi, nah seterusnya. Itu akan menyibukkan untuk kita semakin menjadi orang yang berilmu. Oke, next. Nah, lalu gimana nih tips and triknya gitu agar kita bisa hijrah? Nah, tadi yang pertama kembali ke niat. Luruskan niat teman-teman ya. Jangan niatnya belum jelas gitu, tapi lurusin dulu aja. Kemudian buatlah visi misi kehidupan. Jadi, yang namanya visi itu kan saat ini gitu ya. Siapa kita, di mana kita sekarang gitu kan. Kemudian kita buat sebuah strategi bagaimana kita bisa menuju ke sana. Ke sana itu kemana sih? Ya, ke masa depan tentunya. Masa depan apa yang akan kita tuju, itu adalah sebuah misi. Jadi hidup itu nggak boleh asal hidup ya teman-teman. Kita harus punya visi, kita harus punya misi yang jelas. Agar nanti saat kita kembali ke Rob kita di sana jelas surga yang kita inginkan. Itu semuanya ya. Semua orang pasti menginginkan itu. Nah, tapi prosesnya di sini. Kemudian, ini berkumpul dengan orang-orang yang solih. Jadi ketika kita sudah berkumpul dengan orang yang solih, kita akan bisa untuk istiqomah. Dan kita akan sering diingatkan oleh sahabat-sahabat kita. Sama halnya yang mungkin teman-teman sering dengar, ketika kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, kita juga akan kena harumnya, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk istiqomahnya itu harus dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, selanjutnya adalah buat agenda kajian rutin. Adakan forum-forum kecil gitu bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk sering mengadakan agenda kajian rutin agar yang namanya iman itu butuh di charge gitu kan. Nah, karena iman butuh di charge gitu ya, kayak HP kita tuh kalau habis di charge, ya kayak kita di sini, iman kita juga butuh di charge gitu ya. Kadang memang kita berada pada posisi yang mungkin semangatnya gitu untuk ibadah menurun. Ya udah, berarti kita butuh di sini dengan kajian-kajian rutin. Kita akan bisa menstabilkan
keimanan kita dan meningkatkan tentunya. Oke, kemudian di sini ikuti organisasi teman-teman. Organisasi Islam, kemudian organisasi sosial di ini kan ada ya, banyak ya lembaga permasyarakatan gitu kan, ada hal-hal yang bisa kita lakukan terkait dengan sosial. Jadi kalau di sekolah, mungkin kalau di SMA ini teman-teman bisa ikut di Rohis. Kalau di mahasiswa juga ada nanti perkumpulan semacam keagamaan gitu ya. Nah, jadi itu untuk mengikat diri kita. Kalau kita mau keluar dari zona yang salah, itu sudah ada yang narik gitu ya, ada yang ngingetin. Oke, thank you guys. Ya, akhirnya usai sudah ya pertemuan kita kali ini. Teman-teman semuanya yang ingin sekiranya cerita-cerita sharing begitu, bisa melalui Facebook saya dan juga di Instagram saya ya. Dan tentunya bagi teman-teman juga ketika misal butuh istilahnya pengennya bahas materi apa sih gitu, boleh banget, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe ya, aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi. Dan akhir kata dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.